الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم dia adalah seorang pendusta yang sangat lebar, sangat hebat kedustaan. Bahkan ia bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh seorang nabi, dan itu adalah bentuk fitnah Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba-Nya. Siapa yang beriman kepada Dajjal, maka dia akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
fitnah, kedustaan, kebohongan yang mampu tidak termakan dengan kedustaan yang dibuat oleh Dajjal hanya orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang kuat keimanan. Adapun orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang buruk, maka mereka akan ikut kepada seruan dari Dajjal karena betapa dahsyat, betapa hebatnya yang bisa dia tampilkan kepada umat manusia ketika itu. Karena fitnahnya yang begitu dahsyat, semua para nabi dan para rasul mengingatkan umat mereka dari fitnah Dajjal ini. Mereka tidak hanya mengingatkan, mereka juga mensifati dengan sifat yang sangat jelas bentuk fisiknya, ciri-ciri khasnya, itu disebutkan oleh mereka. Bagaimana bentuk berubah dari Dajjal ini? Dalam rangka untuk wanti-wanti mereka, mengingatkan mereka jangan sampai mereka terfitnah ketika muncul makhluk yang namanya Dajjal ini. Demikian juga dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hadis-hadis beliau yang mengingatkan umat beliau untuk berhati-hati dari fitnah Dajjal, membimbing mereka, mengajar mereka untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal. Wa fi Tirmidzi annahu yakhruju min Khurasan. Dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan bahwasanya Dajjal yang keluar dari Khurasan, yang muncul dari daerah yang disebut dengan Khurasan. Khurasan ini adalah satu wilayah di Zaman Dahulu yang hari ini meliputi Iran, kemudian ada beberapa negara bekas Uni Soviet, Uzbekistan, Kazakhstan, dan beberapa negara sekitarnya, masuk juga di dalamnya Afghanistan. Ini adalah wilayah yang dahulu disebut dengan Khurasan. Wa fi sahih Muslim bin Anas radhiyallahu anhu marfu'an, yattabi'u ad-dajjal min yahudi Asbahan 70,000. Bahwasanya Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang kaum Yahudi dari Asbahan. Asbahan ini adalah salah satu kota yang terletak di Iran sekarang. Orang Yahudi sekarang banyak mereka berada di Iran. Bahkan terdapat banyak peribadatan mereka di ibu kota Iran, Teheran. Ibu kota yang mana di situ tidak ada masjid buat ahli sunnah wal jamaah. Di orang-orang Syiah di mana-mana mereka menyuruh kepada kaum Sunni untuk taklid, melakukan pendekatan antara Syiah dan Sunni, tapi di pusat di negara mereka, di ibu kota negara mereka, itu justru masih ada, sudah tidak ada. Justru yang ada di sana adalah sinagog orang-orang Yahudi. Jadi sebenarnya itu adalah kedustaan yang dibuat oleh penipuan yang dibuat oleh orang-orang Syiah terhadap orang-orang Sunni. Mereka berupaya mendekatkan antara ahli sunnah wal jamaah dan Syiah dengan segala bentuk sekte. Intinya bukan itu, mereka tidak ingin membuat kita taklid, dan mereka ingin mengeluarkan ahli sunnah wal jamaah dan ahli sunnah mereka untuk berpindah kepada Syiah. Jadi demikian kebohongan yang dibuat oleh kaum Syiah. Dajjal sebenarnya yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu secara marfu', bahwasanya Dajjal ini ketika dia muncul, dia akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan. Dan Asbahan itu adalah salah satu kota yang terletak di Iran sekarang. Wa summiya al-Masih li'anna 'ainahu mamsuhah. Dajjal ini digelar dengan Masih Dajjal, di antara tujuannya atau di antara sebabnya adalah karena air mamsuhah. Salah satu matanya itu apa? Buta.
terhapus, bersuara itu artinya terhapus. Jadi kalau kita mendengar kata Masih Dajjal, kenapa dia disebut Masih? Karena salah satu matanya terhapus. Wakil li'annahu yamsahul 'adla ay yaqta'uha. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya dia disebut Masih karena dia menghapus bumi, artinya dia melewatinya. Karena tidak ada satu tempat yang membuka bumi ini kecuali dilewati oleh pernah disinggahi oleh Dajjal, kecuali di kota, yaitu kota Mekah dan kota Madinah, tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Kenapa dia disebut Dajjal? Yang sudah kita sebutkan. Dajjal adalah sang pendusta, orang yang banyak berdusta. Berasal dari kata Dajjal. Dajjal itu artinya kadhib, dusta, banyak berbohong. Kadzdzab, Dajjal, sangat berdusta. Dia datang membawa berbagai macam jenis kebohongan. Bahkan kebohongan yang paling tinggi itu dia mengklaim bahwa dia seorang Tuhan yang bisa menciptakan, bisa menghidupkan, bisa mematikan, bisa menurunkan hujan, bisa menjadikan salah satu atau tanah yang besar menjadi tanah yang subur, lalu tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya. Dia juga bisa berubah satu tanah yang subur dipenuhi dengan tanaman, dipenuhi dengan berbagai macam tumbuhan, dia bisa berubah menjadi tanah yang besar. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelebihan seperti itu untuk menguji para hamba, menguji tingkat keimanan. Hanya dia disebut dengan fitnah. Berbagai macam kedustaan yang disebut dia buat diistilahkan dengan fitnah. Hanya dikenal dengan fitnatul Dajjal. Wahwa yasduru fi zamanil Mahdi. Dajjal ini yang muncul di zaman Imam Mahdi. Jadi setelah kemunculan Imam Mahdi, setelah beberapa saat kemudian dia kaum muslimin sudah memiliki imam, penguasa terakhir dari umat ini yang menguasai kaum muslimin, memenuhi bumi dengan keadilan. Setelah apa? Sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman, dipenuhi dengan kerusakan. Imam Mahdi datang lalu kemudian memenuhi dunia ini dengan keadilan, dengan kebaikan, dengan agama, menunjukkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mematikan berbagai macam jenis kebid'ahan dan seterusnya. Kemudian setelah itu muncullah Dajjal. Di pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan kisah atau cerita yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dia menyebutkan bahwasanya Dajjal keluar di akhir zaman, dan ketika pertama kali ketika dia muncul dalam bentuk seperti atau mengaku sebagai seorang penguasa, seorang raja. Malikun bin Mulukil Jabbar. Awalnya dia muncul, dia mengklaim bahwa dia adalah seorang raja yang kunis, raja yang berkuasa. Kemudian dia akan membuat. Setelah itu dia mengklaim bahwa dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yad'i rububiyyah. Pada akhirnya dia mengklaim bahwa dia adalah seorang Rabb. Seorang Rabb artinya apa? Mampu menciptakan, mampu menghidupkan, mampu menurunkan hujan, mampu memberikan rezeki kepada manusia, mampu menahan turunnya hujan, mampu membuat satu negeri yang besar menjadi negeri yang subur, mampu membuat negeri yang subur menjadi negeri yang besar hancur, tidak ada tanaman, hancur semua apa yang ada di atasnya. Sehingga dia mengklaim bahwa dia seorang Rabb. Fayattabi'uhu ala dzalika al-jahalatu min bani Adam. Sehingga kemudian dia diikuti oleh orang-orang bodoh dari anak keturunan manusia pada akhir zaman itu. Orang yang bodoh, orang-orang yang tidak belajar, tidak mengenal agama, mereka akan mengikuti. Ini menunjukkan betapa penting seorang muslim mempelajari agama ini, terutama persoalan akidah, sehingga kuat keimanan, kuat akidah. Dan jangan kira bahwa pada saat itu kita bisa keluar dengan gampang dari Dajjal, asalkan tetap ada syarat. Sehingga seorang nabi pun dia berlindung. Jadi Allah Subhanahu
Subhanahu wa taala untuk tidak bertemu dengan Dajjal. Jadi sangat penting seorang muslim Bapak mempelajari agamanya, terutama akidah. Harus memiliki bekal akidah yang kuat, menanamkan akidah yang kuat di dalam dirinya, dalam keluarganya, dalam orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga mereka tumbuh di atas akidah yang kuat, di atas keimanan yang kokoh, sehingga mereka tidak terpikirkan dengan fitnah Dajjal. Jadi siapa yang terfitnah dengan Dajjal itu bukan Dajjal, dia akan kembali dalam neraka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tetap kokoh dengan keimanannya akan dibunuh oleh Dajjal. Dajjal memperlihatkan kerugiannya yang dapat manusia jadi membunuh dia, membunuh orang yang beriman. Jadi pada akhirnya dia mengklaim sebagai seorang Rabb, seorang Tuhan yang mampu menciptakan, mampu memberi rezeki, mampu menurunkan hujan, mampu melakukan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudian fa'tabi'u 'ala dzalika jahalatu min bani Adam, yang kemudian membuat dia diikuti oleh orang-orang bodoh dari anak keturunan Adam. Wa yukhalifu wa yurdu 'alaihi man hadahu Allah min as-salihin wa hizbillahi al-muttaqin. Ada orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berada dalam barisan Allah Subhanahu wa taala, hizbullah. Allah di sini bukan kelompok yang ada di Libanon, dan hizbullah yang ada di Libanon mereka bukan hizbullah. Syiah, tapi Hizbul Syaitan, bukan Hizbullah. Jadi yang dimaksudkan dengan Hizbullah di sini adalah orang-orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berada dalam akidah yang lurus, berdiri di atas agamanya. Mereka lah orang-orang yang mampu membantah dan menyelidiki apa yang disebutkan oleh Dajjal. Wa yatadalla fa ya'khudhu al-bilad baladan wa hisnan wa hisnan wa hisnan hisnan wa yuqliman wa quratan wa la yabqa baladun fi al-buldan illa wada'ahu bi khayrihi wa rijlihi ghairi Makkah wal Madinah atau ghairi Makkah wal Madinah. Jadi tidak ada satu negeri, tidak ada satu kampung kecuali pernah terinjak oleh kudanya Dajjal atau kafir. Ini semua negeri, di mana saja di Indonesia, di Eropa, di Cina, di mana saja negeri yang ada di alam ini dikunjungi oleh Dajjal, dimasuki oleh Dajjal, kecuali di tempat yaitu Mekah dan Madinah. Wa muddatu maqamuhu fil ardi 40 yawman, dan masa dia tinggal di dunia ini adalah 40 hari. Jadi sejak kemunculannya sampai dia dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam itu tinggal waktunya 40 hari. Tapi apa 40 hari yang dimaksudkan di sini bukan sebagaimana biasa yang kita rasakan pada saat ini. Yaumul Jasad, hari pertama berada di dunia, ketika muncul dia pertama hari yang pertama, lamanya seperti 1 tahun. 1 hari lamanya seperti 1 tahun. Wa yaumul Tashahhud, hari kedua lamanya seperti satu bulan. Wa yaumul Kejum'atin, kemudian hari berikutnya hari ketiga seperti satu Jumat, satu pekan. Ini pernyataan yang ini juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita menyelisih orang-orang kafir bahkan dalam penyebutan tadi. Jadi jangan sebut 1 minggu, tapi 1 Jumat. Itu adalah istilah kaum muslimin. 1 minggu itu istilahnya orang-orang di luar Islam. Atau paling tidak kita ganti dengan 1 pekan. Dan Imam Bukhari di sini dia menyebutkan yaumul Jumat, 1 hari seperti 1 Jumat. Karena Jumat adalah media kaum muslimin setiap
Kemudian kata beliau, kata Imam Katsir, wasairu ayyamihi ka ayyamin nas hadhihi. Sisanya hari keempat dan seterusnya sampai hari ke-40 dihitung oleh Dajjal oleh Nabi Isa alaihissalam, harinya sebagaimana hari kita pada biasa. Hari yang pertama lamanya seperti 1 tahun, hari yang kedua lamanya seperti 1 bulan, hari yang ketiga lamanya seperti satu Jumat, yakni 1 pekan. Dan hari-hari berikutnya lamanya seperti pada hari-hari biasanya. Wa madaru dzalika sanatun wa syahrani wa nisfu. Jadi kesimpulannya, kalau kita hitung dengan hitungan hari-hari biasa, waktu tinggal beliau di dunia itu, waktu tinggal Dajjal di dunia itu adalah 1 tahun dan 2 bulan setengah. 1 tahun 2 bulan 360. Berarti berapa? Tambah 60 hari lagi, lalu kemudian tambah 12 hari lagi. Di waktu yang cukup lama. Di waktu yang cukup lama itu semua negeri yang ada di muka bumi ini diijaki oleh tiap hari oleh Dajjal, dan dia memfitnah manusia. Memfitnah manusia, yang menguji mereka. Allah SWT menguji manusia dengan kedustaan yang dibuat oleh kebohongan yang dibuat oleh Dajjal. Waqad khalaqa Allahu 'ala yadayhi khawariqa katsiratin wa katsiratan yudillu biha man yasha'u min khalqihi wa yuthabbitu ma'aha al-mu'minun wa yathbutu ma'aha al-mu'minun فيزدادون إيمانا مع إيمانهم وهدى إلى هدى. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan pada Dajjal ini berbagai macam kelebihan. Berbagai macam apa? Kelebihan yang sudah kita sebutkan tadi. Di mana dengan berbagai macam perkara-perkara yang dilakukan tersebut membuat banyak manusia sesat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang-orang yang dengan fitnah, dengan kedustaan, kebohongan yang dibuat oleh Dajjal, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang beriman dari fitnah dan dari kebohongan yang dibuat oleh Dajjal. Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan keimanan mereka sehingga mereka tidak terpengaruh dengan fitnah yang dibuat oleh, dengan kedustaan dan kebohongan yang dibuat oleh Dajjal. ويكون نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام مسيح الهدى في أيام مسيح الضلال. Dan ketika di masa kemunculan Dajjal, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihissalam. Nanti akan dibahas secara khusus tentang Nabi Isa alaihissalam. Imam Katsir menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihissalam turun di masa ketika masa-masa Dajjal. Fayastami'u alaihi al-mu'minun wa yattafu ma'ahu ibadullahi muttaqun. Kemudian orang-orang beriman, orang-orang bertakwa semuanya berkumpul, termasuk lemahnya berkumpul bersama Nabi Isa alaihissalam. Mereka lalu apa? Menuju ke Dajjal, di mana Dajjal berada. Dan Dajjal ketika itu bersama pasukannya mereka telah menuju Baitul Maqdis, yakni Palestina sekarang, Masjidil Aqsa. Fanhazima minhum Dajjal, maka kemudian Dajjal mengalami kekalahan dalam peperangan tersebut. Fayaqahu inda babi Madinati Ludi yaqtuluhu bi hirbatihi wa huwa dakhilun ilayhi. Kemudian bisa berhasil mengejar Dajjal dan membunuhnya dengan tombaknya di salah satu pintu atau Madinah yang disebut dengan Madinah Lud. Inilah berita atau kabar yang disampaikan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir
nihayat tentang kemunculan Dajjal dan kemudian diiringi oleh munculnya Nabi Isa alaihissalam. Walladzi tadullu alaihi an-nusus min amri Dajjal aidan wa fitnatihi anna man istajaba lahu ya'muru as-samaa'a fatunbitu wal arda fatunbitu lahu zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum wa tarji'u lahum mawashihim simanan dzata amnin. Jadi disebutkan bahwasanya siapa saja yang beriman kepada Dajjal, menganggap dia sebagai beriman bahwa dia sebagai seorang Allah, maka Dajjal memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujan. Jadi antara fitnah yang dibuat oleh Dajjal terus kali dibuat oleh Dajjal, misalnya ketika dia masuk ke dalam satu kampung, mengajak mereka untuk beriman percaya kepada dia, lalu mereka beriman kepada Dajjal, maka Dajjal kemudian memerintahkan langit untuk menurunkan hujan. Jika negeri itu besar yang pada awalnya besar, akan tumbuh berbagai macam tanaman. Yang memerintahkan bumi untuk mengeluarkan tanaman-tanamannya, lalu tumbuh berbagai macam tumbuhan yang dapat dimakan oleh hewan ternak mereka, juga dimakan oleh mereka, dan hewan-hewan ternak mereka kembali menjadi gemuk dan berisi susu-susu. Ini orang yang beriman. Wa man lam yastajib lahu wa yaruddu alaihi. Adapun orang-orang yang tidak menerima sunnah Dajjal, menolak, tidak mau beriman, menganggap dia sebagai Dajjal, beriman bahwa dia adalah Dajjal, bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan Rabb. Maka apa yang dilakukan Dajjal kepada mereka? Amara tusibuhum as-salam wal jahl. Maka Dajjal kemudian memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan membiarkan mereka dalam paceklik yang lama. Karena di masa tinggal dia yang begitu lama, jadi membiarkan hujan tidak turun kepada mereka dalam waktu yang lama, sehingga mereka mengalami paceklik, kekurangan makanan, kelaparan, matinya hewan-hewan ternak mereka, habisnya harta benda mereka, banyak yang meninggal dan seterusnya. Wa annahu tatba'u kunuzul ardh kayak asi bin nahl wa annahu yakulu syaban thumma yuhyi. Dan ketika dia pergi, semua perbenaran bumi ini kemana dia? Seperti apa? Lebah yang menutupi apa? Yang berterbang seperti orang di dalam di berbagai macam perbenaran yang ada di muka bumi ini semuanya mengejar. Banyak perusahaan cuma bahkan dia bisa membunuh seorang pemuda lalu menghidupkan dia kembali. Kullu dzalika imtihan Allah bi ibadah. Semua ini adalah ujian yang ingin Allah Subhanahu wa taala uji para hambanya di akhir zaman. Fayadillu bihi katsira, sehingga membuat banyak orang tersesat karena fitnahnya yang jangan sekarang ada orang memiliki sedikit dari kelebihan yang di luar kemampuan manusia saja, banyak orang yang ikut, banyak orang yang tertipu dan mengikuti ajaran, apalagi yang dilakukan oleh Dajjal, fitnah yang dilakukan oleh Dajjal. Dia menyuruh hujan menurunkan dari langit, menurunkan hujan, turun hujan. Dia menyuruh bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tumbuh berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ketika dia menyuruh langit untuk tidak menurunkan hujan, membiarkan negeri berada dalam kekeringan yang panjang, negeri itu tidak akan menurunkan hujan. Ketika dia menyuruh bumi untuk mematikan semua tumbuhan yang ada di atasnya, maka mati semua tumbuhan yang ada di atasnya. Maka dia bisa mematikan orang lalu menurunkan yang kembali. Ini adalah ujian yang sangat berat, ujian yang sangat dahsyat, yang membuat banyak orang kemudian beriman kepada Dajjal dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana ma'ahu ma ma'ahu min al-khawarij marqubun baina 'ainayhi kafir wa ma yajrihi 'ala yadayhi mihnatun min Allah
عبادي وهي محنة خطيرة لا ينجو منها إلا أهل الإيمان واليقين. Jadi sekalipun dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kelebihan tadi, tapi tertulis di antara kedua matanya, di jidatnya tulisan apa? Kafir. Yang bisa dibaca oleh orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman mereka bisa membaca tulisan tersebut. Adapun orang-orang yang kafir maka mereka tidak bisa membaca. Tidak akan mengetahui. Walaupun dia memiliki Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berbagai macam hal yang menakjubkan tadi, dia punya tanda yang tidak bisa hilang. Jadi dilihat oleh orang-orang yang beriman. Itu tertulis di jidatnya tulisan kafir. Wa ma yajri ala yadayhi mithlat min Allah ibadihi. Jadi apa yang dia lakukan? Apa yang dilakukan oleh Dajjal berbagai macam hal yang dilakukan tersebut adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ujian yang berat, ujian yang sangat berbahaya. Yang mana tidak ada yang selamat dari ujian tersebut kecuali orang-orang yang benar keimanan dan keyakinan. Dan pun orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang munafik dalam keimanannya, oleh orang-orang yang kafir, jelas mereka tidak akan selamat dari fitnah tersebut. Mereka akan beriman kepada Dajjal serta mengikuti apa yang dia sampaikan. An Abi Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innahu lam yakun nabiyyun ba'da Nuh illa qad anzara ad-dajjal qawmahu wa inni undirukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi setelah Nabi Nuh alaihi salam kecuali semuanya mengingatkan kaum mereka tentang Dajjal. Dan aku mengingatkan kalian dari itu. Di sini juga kalau Ahmad mudah-mudahan At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk berlindung darinya di setiap akhir salat sebelum salam. Sebuah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza farada ahadukum min al-tashahhud al-akhir falyata'awwadh billahi min arba'. Siapa di antara kalian yang telah selesai dengan tashahhud akhir maka hendaknya dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Tidak dianjurkan. Maka ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang salat setelah dia selesai dari tashahhud akhir hendaknya dia tidak langsung salam. Dia berlindung, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat perkara. Min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil bahri wal mamati wa min syarri al-masih ad-dajjal. Itu dia berlindung dari adzab jahannam, siksa neraka, kemudian adzab kubur, kedua adzab kubur, yang ketiga fitnah kehidupan dan kematian, dan yang terakhir keburukan masih Dajjal. Ini menunjukkan bahwasanya bahaya Dajjal adalah bahaya yang benar-benar ada. Namun sudah zaman sehingga Nabi kita Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada beliau untuk senantiasa mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat-salat mereka, baik itu salat wajib maupun salat-salat sunnah. Yang terakhir sebelum mereka salam mereka dianjurkan untuk mengajarkan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari empat hal, salah satunya adalah dari keburukan Dajjal. Wajib ahlu sunnah wal jamaah ala hukum Dajjal di akhir zaman wa dzakara dzalika fi mabahith al-aqid. Muslimin ahlu sunnah wal jamaah mereka telah sepakat, para ulama ahlu sunnah wal jamaah dari zaman ke zaman semuanya sepakat bahwa di akhir zaman nanti akan muncul seseorang yang disebut dengan Dajjal, dan mereka menunjukkan itu dalam pembahasan akidah yang menunjukkan itu adalah perkara keimanan yang harus diimani oleh seorang muslim. Mohon
nanti ada ketika dia keluar, berapa lama dia keluar, apa yang dia lakukan terhadap umat manusia, itu wajib diimani oleh kita. Faman ankara khurujahu faqad khalafa ma dallat alaihi al-hadits al-mutawatirah wa khalafa ma alaihi ahli sunnah wal jamaah. Siapa saja yang mengingkari kemunculan Dajjal, maka dia telah menyelisihi dari dalil yang sudah mutawatir. Demikian juga dia telah menyelisihi apa yang telah disepakati oleh ulama kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Walam yunkiru khurujahu illa ba'd al-mubtadi'ati al-khawarij wal jahmiyah wa ba'd al-mu'tazilah. Tidak ada yang mengingkari kemunculan Dajjal kecuali sekelompok ahli bid'ah seperti Khawarij, Jahmiyah dan sebagian kalangan Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah, demikian juga Khawarij dan Jahmiyah yang menentang adanya Dajjal. Jadi di sana tidak ada makhluk yang keluar di akhir zaman yang menjadi tanda dari hari kiamat yang namanya Dajjal. Ini jelas keyakinan perkataan yang menyelisihi dan dalil yang telah mutawatir datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga telah menjadi kesepakatan ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman. Wal wajib 'ala al-mu'mini al-iman bima sahha 'anillahi wa rasulihi wa i'tiqadu ma yadullu 'alaihi wa la yakunu min alladziina qala Allah ta'ala yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan janganlah dia menjadi seperti orang-orang yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bal kadzabu bima lam yuhitu bi'ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wil." Jadi akan tetapi mereka mendustakan apa yang mereka tidak punya ilmu tentang. Mereka tidak punya ilmu lalu mereka dustakan. Padahal di sana terdapat dalil yang qat'i yang datang dari hadis maupun dari ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang kemunculan Dajjal dan demikian juga ijma' kaum muslimin. Ini menjadi konsekuensi keimanan kita kepada Allah dan Rasul. Yang antaranya adalah iman kepada membenarkan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau maupun pada masa yang ada. Ini tanda yang kedua, yaitu kemunculan Dajjal. Ini merupakan hal yang harus kita waspadai. Yang tadi juga yang kita lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi atau akhir surat Al-Kahfi. Karena itu juga akan melindungi kita dari fitnah Dajjal. Yang tadi juga bahwa yang terpenting adalah menguatkan keimanan kita dan kita kuat, karena itulah senjata satu-satunya senjata yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah Dajjal. Sekalipun kita tahu sifat-sifatnya, tapi keimanan kita lemah, tidak kita rusak, maka sangat berbahaya. Sangat kemungkinan besar kita akan terkena dengan fitnah yang dibawa oleh Dajjal. Siapa yang masuk surganya Dajjal akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang masuk neraka Dajjal, maka dia akan masuk neraka dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang ketiga yang menjadi tanda akan kemunculannya dekatnya hari kiamat adalah nuzul Isa ibn Maryam alaihissalam. Setelah munculnya Imam Mahdi, setelah itu muncul Dajjal. Ketika Dajjal muncul, kemudian setelah itu langsung diiringi dengan munculnya Nabi Isa alaihissalam. Inna nuzul al-Masih Isa ibn Maryam alaihissalatu wassalam kama dalla alaihi al-Qur'an qad akhbara bis-sadiq al-masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawakkala an-naqdu 'anhu bidzalika wa ajma'a 'alaihi ulama al-ummah salafan wa khalafan i'tabaruhu mimma yajibu i'tiqaduhu wal iman bihi. Sesungguhnya turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang tadi ditunjukkan dalam Al-Qur'an, maka sungguh telah dikabarkan oleh Nabi kita
Nabi Muhammad SAW, orang yang jujur dan terpercaya, yang mana beliau tidak pernah berucap berdasarkan hawa nafsu. Dan telah mutawatir riwayat-riwayat yang datang dari beliau. Demikian juga kaum muslimin, ulama kaum muslimin telah bersepakat dari zaman ke zaman, dan mereka menganggap bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman adalah perkara keimanan yang wajib untuk diyakini dan diimani. Wajib. Sebab di sana ada orang-orang yang mengingkari turunnya Nabi Isa alaihissalam. Ada yang mengingkarinya. Sehingga kita perlu tahu bahwa ini adalah perkara akidah yang harus diimani oleh seorang mukmin. Dia beriman bahwa di akhir zaman nanti akan turun Nabi Isa alaihissalam dari langit. Oleh sebab ini, ونزوله عليه الصلاة والسلام ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. Kata Imam As-Satarini, dia mengatakan turunnya Nabi Isa alaihissalam itu telah disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan telah menjadi kesepakatan ulama kaum muslimin. Jadi Al-Quran sudah menerangkan, mensyaratkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Sebab waktu itu dia tidak dibunuh, dia tidak berhasil dibunuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan orang lain, dilupakan orang tersebut dengan Nabi Isa alaihissalam. Dialah yang dibunuh. Adapun Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan dia akan turun di akhir zaman. Di antara dalil dari Al-Quran yang menerangkan, menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mawtih." Dan sesungguhnya di kalangan ahli kitab akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Sebelum dia ada orang akan berpegang, orang dari kalangan ahli kitab yang akan beriman kepada Nabi Isa sebelum mati. Dan Nabi Isa belum mati. Dan Nabi Isa belum mati, dia masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala di langit. Jadi ketika dia turun, maka ada di kalangan ahli kitab yang akan beriman kepada dia sebelum wafat. Ayat yu'minanna bi Isa qabla mauti Isa wa dhalika 'inda nuzulihi min as-samaa'i akhir az-zaman hatta takuna al-millatu wahidatan millata Ibrahim hanifan muslimah. Maksudnya ini bahwasanya sebelum Nabi Isa wafat mereka akan beriman kepadanya. Itu ketika dia turun dari langit pada akhir zaman nanti, yang mana ketika itu agama ini tidak ada kecuali hanya ada satu agama saja. Itu agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama tauhid. Ini dalil dari Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman. Jadi sebelum kematiannya di akhir zaman nanti, ahli kitab akan beriman kepada dia. Sehingga agama yang ada adalah hanya agama tauhid. Semua hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada agama yang lain di dunia ini kecuali agama tauhid. Ila al-qad wa amma sunnatu fi sahihain wa ghayrihima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi bi yadihi la yushkanna ay yanzila fikum ibnu Maryam hakaman 'adlan yaksibu as-salib wa yaqulu khinzira wa yad'u al-jizyah. Demi Allah yang juga berada di tangannya, sudah dekat akan turun kepada kalian Isa ibnu Maryam. Dia akan menjadi seorang hakim yang adil, seorang penentu kebenaran yang adil, dan dia akan menghancurkan salib serta mengubadi dan meniadakan jizyah. Artinya tidak ada lagi pilihan bagi orang kafir kecuali diperangi, masuk Islam atau diperangi. Kalau masuk Islam atau tidak diperangi, tidak ada pilihan yang ketiga. Tidak seperti sebelum turunnya beliau, kaum muslimin ketika
berhadapan dengan orang kafir, mereka memberikan pilihan kepada orang kafir yang tiga pilihan. Pilihan yang pertama masuk Islam, pilihan yang kedua apa? Bayar jizyah, tidak masuk Islam tapi bayar jizyah. Pilihan yang ketiga adalah di ketika Nabi Isa turun, pilihan membayar jizyah dihapus oleh beliau. Sehingga hanya ada dua pilihan: diperangi, masuk Islam, ataukah di. Mungkin itu yang bisa kita